Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan tentunya ya, dengan semangat yang baru di tahun baru ya, dengan planning-planning yang baru. Dan jangan lupa perbaharui atau perbaiki masa lalu yang kurang baik ya, yang sudah baik tingkatkan dan mulai dengan planning baru menjadi lebih baik dan lebih baik, itu seharusnya insya Allah, amin. Oke, masih di general reading ya. Ini adalah request sahabat kita, apakah dia yang bersamamu saat ini adalah jodohmu ya, gitu ya. Mendasarkan shuffle udah ada tebaran di sini sebagai pilihan aja, nanti kita akan lebih jabarkan lagi dengan klarifikasinya dan sebagainya ya. Oke, silakan dipilih ya, file 1, file 2, atau file 3, atau file 4. Gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Hati kecil atau hati yang paling dalam tidak akan pernah salah ya. Oke, tanpa mengurangi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon, karena ya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke, dimulai dari sekarang, silakan ya. Ada mawar oranye, biru, pink, dan ada bunga sedap warna putih. Oke, silahkan dipilih. Oke, sudah memilih. Sekarang rasakan, singkirkan dulu yang belum mau dibahas atau belum mau dibuka ya. Oke. File pertama, di sini ada bunga warna oranye, mawar warna oranye ya. Oke, ini hanya sebagai pembeda saja. Karena saya akan tebar kartunya ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Oke. Ada Two of Wands. Kalian apakah bertemu dengan si dia, melewati atau melalui dengan apa namanya, internet, sosmed ya, ada sebagian seperti itu. Ada The Woods ya, ada The Woods. Tidak ada cinta. Ada orang ketiga dan peluang. Begini, ada sebagian dari kalian, ini adalah bentuk perjalanan hidup daripada percintaan kalian atau asmara kalian. Di sini tidak memiliki banyak cinta untuk kamu ya, karena dia ada orang ketiga ya. Ada fase baru di mana dia akan kembali sama orang ketiga, dan ada peluang, ada kesempatan ya. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Secara pesan tebaran pertama, tidak, karena dia akan kembali dengan orang ketiga, orang sebelum kamu entah setelah kamu, tapi ini adalah orang ketiga dan dia akan kembali. Pernah ada hubungan dengan ini ya, dan ada peluang untuk kembali. Dan kamu dengan dia hanya dipertemukan melalui sosmed ya, melalui sosmed. Cintanya terjungkir ya, cintanya terbalik, jadi nggak ada cinta sama kamu, kayak macam cuman apa ya, suka-suka gitu, suka-suka seperti itu. Kamu suka, dia suka, kalian tersambung, terhubung satu sama lain, ada macam kecocokan bicara ya, kecocokan cara ya, kayak bicara, saling curhat kayak gitu, tetapi tidak untuk cinta, cintanya terbalik ya. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk klarifikasinya. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodoh? Kita lihat selanjutnya ya, semua atas kuasa Allah ya. Ini adalah clue.
Kita lihat apakah dia yang bersamamu saat ini, jodoh. File pertama. Ada pengkhianatan di hubungan kamu nanti. Nah, dia kembali kepada orang terdahulu atau orang baru, orang ketiga. Ini bisa dua ya, bisa dua versi. Dia kembali ke orang masa lalunya atau kembali pada orang baru gitu, selain kamu, karena nggak ada cinta buat kamu. Ya, kemarin itu hanya ya suka sama suka aja, teman jalan, teman pesta, tapi kamu baper gitu. Ada pengkhianatan. Sebetulnya hubungan ini adalah sebuah pengkhianatan ya, menurut dia. Ini bisa vice versa loh, bisa kamu yang berkhianat dengan pasangan kamu dan menjalin hubungan dengan dia, atau dia yang menjalin hubungan dengan kamu sedang dia punya pasangan, atau kalian berdua memang sama-sama cuman berdasarkan suka sama suka atau godaan diri, atau bisa dimaknai sebagai keterikatan. Jadi kebutuhan kalian berdua sebatas itu aja ya, nggak ada cintanya terbalik. Jadi orang yang bersama kamu itu hanya sebatas suka sama suka, saling membutuhkan. Kebutuhan dalam hal tanda kutip bla bla blu, ini ada sebagian yang begitu, dan dia bahagia dengan semua ini gitu. Total dia sama aku, Des. Ya kalau jalan kita jalan, iya, dia jalan sama kamu ya jalan. Ya total seperti layaknya orang sepasang kekasih. Ya ditraktir, ya makan, ya jalan, ya layaknya orang jatuh cinta. Memang ada indikasi atau keterikatan atau keterjebakan atau ketergantungan diri, dan mereka dia menikmati, mungkin kamu juga menikmati, tapi pada dasarnya di dalam perasaan dia adalah tidak ada cinta, hanya suka sama suka. Dan dia akan kembali dengan orang masa lalu atau orang baru. Ini orang ketiga ya, paham ya? Kalau dia punya istri ya kembali sama istrinya, kalau dia punya pacar ya berbalik pacarnya yang saat itu lagi nggak terhubung, karena akan terhubung kembali. Atau dia ya pokoknya yang udah putus dengan pacarnya dan jalan dengan kamu, tapi dasarnya dengan kamu tuh nggak cinta, cuma suka sama suka, pesta senang-senang, nggak ada cinta, terbalik cinta. Dan dia menyukai itu, kamu pun seperti itu. Ini adalah bentuk pengkhianatan dia pada orang ketiga. Mungkin dia berkhianat dengan istrinya atau pacarnya, atau kamu yang berkhianat dengan pasanganmu atau pacarmu, tapi kalian suka sama suka gitu. Tapi nanti akan kembali, dia akan kembali pada pasangan terdahulu atau pasangan barunya. Artinya hubungan kalian yang sebatas suka sama suka, begitu, nggak ada cinta, karena cintanya terbalik. Kita lihat, dan bahagia, kalian bahagia. Jadi nggak kelihat kalau kalian ini ya suka sama suka aja gitu. Dan ini sangat berbahagia sekali, kayak sebuah keberhasilan itu tampaknya tuh seperti itu. Hubungan yang berhasil tampaknya tuh seperti itu, tapi segala sesuatu berjalan terburu-buru. Entah kamu, entah dia yang punya orang ketiga, entah kamu, entah dia yang punya pasangan, tetapi nanti ya dia akan kembali pada pasangan ya. Entah kamu, entah dia yang akan kembali, tapi cinta ini dasarnya cuma suka sama suka ya. Kondisi ulang-ulang. Apakah dia yang bersama saat ini jodoh? Bukan. Semua intinya cuma tergesa-gesa, suka sama suka. Ada boleh ya, ada boleh kalian jujur, ada boleh enggak ya, terserah kalian yang ngejalanin ya. Ada yang memang sudah jauh berhubungan antara pria dan wanita dewasa, paham ya, bla bla bla, kunis ambil. Kalau kalian jujur dan memang sudah ya, berarti ini ranah kalian ya. Seperti itu kunis melihatnya. Berbagi kasih di sini sifatnya selingkuh. Mungkin dia punya istri, ada masalah, dipertemukan dengan kamu dengan lewat sosmed, atau dia memang udah pacar, ada kekasih, ada tunangan, tetapi memang lagi jeda karena ada masalah. Seperti halnya itu, akhirnya dia ada peluang untuk
menjalin hubungan dengan kamu dan pas kebetulan melalui sosmed seperti itu. Ini termasuk pengkhianatan ya, Des? Iya, termasuk pengkhianatan. Walaupun kalian lagi ada masalah, misalkan kamu ada masalah dengan pasangan kamu, terus kamu jalan sama yang lain, tanda kutip lawan jenis ya, itu termasuk pengkhianatan. Karena kamu harusnya kamu menyelesaikan masalah kamu dulu, selesaikan masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu, baru kamu cari yang lain. Bukan kamu punya masalah belum diselesaikan, kamu nyari yang lain, itu namanya mencari masalah baru, ruwet. Dan biasanya itu pelarian, bukan semacam pelarian ya, ada juga yang memang benar-benar sayang sih, cuman dasarnya basicnya itu suka sama suka, kayak godaan diri gitu, seperti itu. Dan kamu masuk mana ya, masuk ranah tergoda apa kamu punya masalah dan kemudian kamu mencari tambatan hati yang lain, atau dia ya, atau dua-duanya. Itu masuknya kategori Ten of Swords, pengkhianatan. Disarankan carilah solusi dulu kalau ada masalah dengan pasangan, baik pacar, baik tunangan, baik suami, baik istri. Selesaikan dulu, baru kalian mencok ke yang lain gitu, agar kalian tidak menemui masalah yang berlipat ganda, ya kan, seperti itu ya. Oke. Tapi pasanganku juga begitu juga, tidak seharusnya kamu mengimbangi hal-hal yang buruk. Kalau dia tukang selingkuh, ya kamu kalau bisa menjadi bersih dari selingkuh. Kalau dia suka mencari yang lain, kalau bisa kamu jangan, selesaikan dulu masalah, biar kita di jalur yang tepat, seperti itu ya. Oke. Kemudian saya akan shuffle untuk pesan buat file 1. Kemudian saya akan ambil pesan buat file 1, yang pilih file 1. Kalau kalian ada di ranah ini dan ini memang adalah energi kalian, kalau ingin pure energi kalian silahkan personal reading ya. Kalau tidak, artinya kalian ini bukan energi kalian ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya akan buka satu persatu. 10, ada momen apa di angka 10, atau tanggal lahir kalian, atau tanggal lahir dia, atau ketemuan kalian jadian, atau ada masalah. Ada momen yang sangat terkesan di angka 10. Oke. Hanya kalian yang tahu ya. Dan kalau 10 juga dimaknai angka 1 secara feng shui. Diartikan 1, artinya kamu harus lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, atau dimaknai sebagai hubungan vertikal, hubungan kamu dan Sang Maha Pencipta. Berdoa ya, menyandarkan harapan, seperti itu. Jangan membuang-buang waktu percuma. Twin flame, mungkin kalian ada twin flame di sini, berantem nyambung, berantem baikan lagi, tetapi sangat menguras ya hubungan ini, kayak masuk ke kesulitan ya, menangis, kayak toksik gitu. 5 ya, 5 bisa apa ini, bulan, tanggal, tahun, apa-apa, tanggal apa, ada momen apa di angka 10 dan angka 5 ya. Hanya kalian berdua yang tahu dan Sama Kuasa. Tapi ini dimaknai secara tebaran, ini artinya adalah sebuah kesulitan. Manipulasi diartikan seperti itu juga, bisa diartikan juga sebagai kesulitan finansial, bisa juga diartikan sebagai kayak macam pertengkaran. Ada twin flame, pasti ada pertengkaran. Berdoa tanpa lelah. Oke. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin ya mengetahuinya, coba kamu untuk mempertimbangkan kembali, introspeksi diri, mempertimbangkan kembali bagaimana sih kapasitas dia, kadar cinta dia, seberapa karatnya gitu, seberapa karat cinta dia sama kamu ya. Saran Des, kalau kamu memang cinta Des, cinta main hati ya, jalani, tapi kamu harus siap dengan resikonya.
lebih baik kalau Gondes sarankan pertimbangkan kembali, dan jangan pernah bersandar sama orang yang tidak mencintai kamu, sangat melukai. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian dari Archangel Oracle Card. Ya. Gondes cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5. Clarification change. Gondes langsung maknai aja ya, agar lebih sampai pada sahabat semua. Oke. Clarification change ya. Dari Archangel Oracle Card kita akan maknai. Perhatikan perasaan fisik dan emosional kamu yang berulang ya. Pertimbangkan kembali ya. Perhatikan lagi emosi dan fisik kamu secara berulang, karena itu menandakan bimbingan ilahi ya. Tolong hargai perasaanmu, jangan takut dengan emosi yang dalam atau perasaan yang intens ya. Para malaikat akan membantu kamu membedakan antara perasaan kamu sendiri dan perasaan orang lain. Para malaikat juga akan membantu kamu membersihkan energi yang mungkin kamu serap, yang akan membimbing kamu menuju orang atau situasi dan tempat, dan perasaan fisik kamu yang berulang memberikan informasi penting. Jadi harap perhatikan ya, dan ikuti perasaan itu ya. Itu adalah jawaban atas doa-doa kamu nanti ya. Minta para malaikat untuk membantu menerjemahkan pesan yang membingungkan, sehingga kamu tahu dengan jelas langkah mana yang harus kamu tempuh ya, kamu ambil ya. Oke. Kita semua memiliki intuisi ya, baik kamu mendengarkannya atau mengabaikannya. Ketika naluri kamu memberitahu akan sesuatu, dengarkan itu ya. Jika kamu tidak tahu apa itu atau mungkin ya menyebabkan ini ya, makanya mengapa kok jadi nggak tahu, mintalah bantuan kepada para malaikat, karena malaikat adalah utusan Allah, atau itu adalah energi positif pada kita atau energi kebaikan yang ada pada kita. Jadi mintalah bantuan ya, atau bersandarlah kepada Allah ya, karena malaikat membantu atau menjalankan tugas dari Allah ya. Mintalah bantuan para malaikat untuk memahami emosi kamu ya, menyebutnya sebagai apa ya, check in ya, karena malaikat beri intuisi kalian ya. Para malaikat seperti halnya kalian diberikan intuisi untuk membantu sepanjang perjalanan ya. Itu para malaikat sendiri pun sebetulnya diberikan intuisi, bimbingan ilahi untuk bisa membantu kamu di sepanjang perjalanan ya, dan selama membantu itu dia tetap diberikan bimbingan ilahi ya, seperti itu. Maka sering-seringlah mendengar ya. Oke. Ada cinta, cahaya, dan syukur, itu yang harus kamu lalui ya, seperti itu. Jadi kamu harus pahami ya, perhatikan perasaan kamu sendiri. File 1 ya. Oke. Kalau kalian sarankan sikanya, pertimbangkan kembali hubungan ini dari sisi baiknya, dari sisi tidak baiknya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian memang kurang detail, silahkan personal reading. Ini adalah energi secara acak ya. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian agar channel ini menjadi lebih marak, karena sebagai ajang silaturahmi. Oke, God bless you. Allah memberkati file 1. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Masih di general reading ya, edisi mau tahu aja. Di file yang kedua ada bunga warna nepi apa biru ya. Oke, orang Jawa ini biru. Nepi itu nggak tahu apa sih nepi, kita nggak tahu ya, taunya ya biru gitu aja. Ada biru enom, biru tua gitu aja. Ini biru tua gitu. Oke,
Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Kita lihat. Ada magician, ada kegelisahan, ya. Tidak berbagi kasih dengan yang lain. The Empress, dan ada pilihan. Kamu pilihannya. Dan ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ke depan. Ya, melakukan suatu modernisasi, perubahan menjadi sebuah perubahan modern gitu, menjadi lebih baik tentunya, ya kan? Oke. Ada kekuatan alam di mana kegelisahan nggak bisa tidur karena apa? Awalnya banyak pilihan. Ya, awalnya sebelum sama kamu dia itu kayak macam player gitu, banyak cinta sana cinta sini, selingkuh sana, selingkuh, berbagi kasih sana, berbagi kasih sini, udah masih banyak pacar, nyari lagi. Tapi setelah dipertemukan dengan kamu, inilah yang namanya dia pengen healing, dari namanya healing ya, pengen berubah menjadi lebih baik dari yang banyak pilihan, menjadi fokus pada The Empress, tidak lagi selingkuh. Seperti itu. Ya, buat kamu yang lagi menunggu kelahiran, ya memang dia jodohmu. Kalau lagi pasangan atau dealing atau apa, pacaran, tunangan, ya, atau kali lagi ada jalan komitmen atau kayak macam pendekatan gitu, bersama, sering berbagi curhat kayak gitu, dekat lah, intinya mempunyai komitmen dekat gitu sebagai pasang kekasih. Ya, saat ini dia setelah dipertemukan dengan kamu, dia berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, seperti itu. Semoga saja. Kita lihat klarifikasinya terlebih dahulu. Kenapa dia bisa berubah setelah bertemu dengan kamu? Mungkin kamu cantik, mungkin kamu penyayang, mungkin kamu penuh kasih, mungkin kamu bisa menjadikan dia itu dirinya sendiri tanpa ada controlling, atau memang seseorang ini terpesona dengan kamu karena segala kelebihan kamu, karena kamu wanita yang mandiri, atau karena kebawelan kamu, bisa jadi. Apakah dia yang bersamamu saat ini adalah jodohmu? Gak pakai adalah ya. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Di file yang kedua. Ada kehancuran sebelum ketemu dengan kamu. Banyak pilihan tapi dia merasa hancur. Mungkin pacaran sama ini gagal, pacaran sama ini dikecewakan, pacaran dengan ini selalu menemukan sebuah masalah, pacaran dengan ini, nah, kehancuran demi kehancuran. Yang kemudian melalui sosmed ada sebagian, ada yang LDR-an ya, ini ya, LDR-an dipertemukan dengan kamu. Kita lihat. Ada belenggu di sini. Tapi hubungan di sini ada ini ya, ada rintangan, ada belenggu yang tidak cocok dengan hubungan kalian berdua. Kedekatan kalian ini ada yang menghalangi, mungkin orang tuanya, mungkin waktu, mungkin karena jarak, atau status sosial, atau keyakinan, atau status kalian ini ada yang janda gitu. Dan si belenggu ini merasa nggak cocok kalian terhubung itu nggak cocok, seperti itu. Ini ada yang nggak cocok, ini bisa ibunya, mungkin adik-adiknya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya, seperti itu ya.
Tapi di sini nanti akan ada namanya magician, kekuatan alam yang akan membantu kalian untuk terhubung dan menyatu. Walaupun tidak cocok, ini yang tidak cocok bukan dia sama kamu, tetapi adanya belenggu, adanya rintangan, adanya halangan di sini yang membelenggu, batasan lingkungan yang tidak cocok dengan hubungan kalian. Tapi ini adalah perubahan ke depan menjadi lebih baik. Kepingin ya si dia yang kamu pertanyakan ini bisa vice versa ya, ingin menjadi lebih baik, tidak seperti ini player, dan alam pun membantunya. Kendati kalian kenalan lewat sosmed atau kalian LDRan, tetapi di sini akan terbina. Ya, dia sudah mengalami sebuah kehancuran di masa lalu. Ya, selama jadi player, dan saat ini dia tidak selingkuh ya sama kamu. Dia sudah tidak ada hubungan lagi. Ya, seperti itu. Kalian berdealing dengan single parent atau kamu yang single parent ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia menunggu kelahiran dan dipertemukan dengan kamu dan klik. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Ya, saat ini. Jodoh itu bukan berarti harus menikah loh. Dipertemukan, ada kecocokan, berjalan berlangsung. Karena apa? Jodoh itu juga ada batas waktunya, ada validnya, ada expirednya. Ya, seperti kamu melamar pekerjaan di suatu PT gitu kan, kamu di sana nggak diterima, tapi kalau di sini diterima, itu artinya kamu berjodoh dengan PT ini dan memang rezeki kamu di situ. Seperti itu. Kok baru sebulan kamu di PHK atau kamu tidak merasa kecocokan, artinya kamu berjodohnya sudah selesai. Seperti ini. Seperti itu yang Goddess maknai. Dia sudah yakin dengan hubungan dengan kamu dan dia punya rencana ya, tidak akan labil, dan dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik-baik aja ya, dan tidak akan meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Semoga kalau memang kalian sampai ke jenjang pernikahan, alhamdulillah, kalau itu yang kalian harapkan ya. Tetapi kalau nggak kalian harapkan ya berdoa semoga tidak berjodoh gitu. Ya enggak? Iya. Jangan kamu berharap dia tidak berjodoh tapi kamu doanya amin amin gitu. Patahkan. Ya, ini bisa dipatahkan dengan doa kamu kepada Allah, karena ini hanya gambaran dan clue ya, sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu bisa dipatahkan ya. Karena Allah lebih tahu. Kalau kamu mohon, ya Allah, sudahkanlah aku bertemu dengan dia, lambat ataupun cepat pasti akan dikabulkan doa kami itu, karena Allah tahu kamu merintih. Berikanlah cintamu 50% pada orang yang kamu cintai, baru 100% setelah benar dia jadi milikmu. Oke, paham ya? Jangan lagi pacaran 100%, nanti giliran putus kamu nangis. Kok begini ya Des? Ya kan Goddess sudah bilang, jangan pernah memberikan cintamu 100%, atau jangan bucin, santai aja, flat aja. Yang penting kamu tahu porsi kapan kamu perhatiin dia, porsinya kamu kapan harus care sama dia, atau kapan kamu harus kasih batasan buat dia. Seperti itu. Cinta itu tidak harus bucin, tidak harus aku mau ini ya, aku mau itu ya, enggak. Itu namanya bucin. Usianya lebih muda dari kamu, seseorang ini ya. 16, karena nggak tahu nih 16 siapa nih maknanya nih. Ayo, tanggal lahir kamu, dia, atau momen apa yang terjadi di tanggal ini ya. Hanya kalian berdua yang tahu. Dan secara makna ini adalah dimaknai angka 7, yang artinya adalah penantian atau menanti dengan penuh kesabaran ya. Tunggulah dia, nantilah dia kalau kamu yakin. Nah, saling mencintai ya, saling mencintai, dan dia juga sudah sembuh jadi player loh, berjodoh. Dia berbohong padamu, berbohong tentang hal apa, kamu nanti akan tahu sendiri. Jangan dari tanda tanya 1:5 ya, kamu lebih memilih ini, jangan beratkan di kata-kata ini ya. Oke,
Gondes akan shuffle untuk pesan dari malaikat penjaga kalian atau energi positif. Ya, bismillah. Pesan Archangel Oracle Card, pesan para malaikat penjaga kalian atau energi positif atau energi kebaikan yang akan disampaikan melalui Archangel Oracle Card. Ya, apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon satu, berikan satu pesan. Oke, terima kasih. Patience ya, oke. Karena langsung maknai aja ya agar segera sampai pada sahabat semua, oke. Patience atau kesabaran ya. Pesan para malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian atau energi kebaikan kalian. Ini pesannya seperti ini. Patience, kesabaran. Ya. Mimpimu mekar lebih cepat dari yang kamu sadari, ya. Namun mereka membutuhkan pengasuhan dan kesabaran. Butuh waktu bagi bibit untuk menembus tanah dan matang menjadi tanaman berbunga. Paham ya? Namun setiap momen dari siklus hidup tanaman dapat membawa kegembiraan bagi mereka yang memperhatikan keindahannya. Dengan cara yang sama, nikmati prosesnya mewujudkan impian kamu ya, pelan-pelan ya, dan rasakan syukur karena setiap langkah membawa manifestasi kamu ke dalam bentuknya nyata. Perhatikan ya, pelajarannya adalah cinta yang muncul dari setiap saat kamu terlibat dalam mewujudkan impian kamu. Para malaikat membantu kalian mengalami lebih banyak rahmat dan kedamaian dalam waktu hidup kita dengan memperlambat dan memperhatikan keindahan yang sudah mengelilingi kita ya. Dia meminta para malaikat meminta kita untuk menikmati dan menikmati setiap momen alih-alih menggantungkan kebahagiaan kita pada beberapa tujuan masa depan ya. Hubungin para malaikat kalian atau energi kebaikan kalian atau energi positif kamu ya. Kapan saja kamu merasa tergesa-gesa, stres atau tidak bahagia, kamu harus benar-benar cepat mengambil alih dan berdoa untuk diberikan bimbingannya. Dia akan meningkatkan kesadaran dan apresiasi kamu ya, akan keajaiban tentang kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kesabaran. Sebuah hubungan perlu kesabaran. Sebuah apapun yang kamu mau tuju butuh kesabaran. Dan setiap kamu merasa kebimbangan, cobalah jangan cuma kalau jangan cuma di saat kebimbangan, setiap saat selalu memohonlah untuk mendapat bantuan dari para energi positif kamu agar diberikan sebuah kemantapan ya dalam perjalanan apapun itu yang pasti positif ya. Kata kita bicara tentang energi positif dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya di saat yang tanpa lelah. Oke. File 2 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ini loh dia yang bersamamu saat ini seperti ini ya. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkuasa, hanya Tuhan kita yang berkuasa mengizinkan dan tidak mengizinkan, yang Maha tahu mana yang buruk mana yang tidak terhadap langkah kita ke depan. Oke. God bless you. Allah menyertaimu, amin. Kembali di general reading edisi pengen tahu aja ya, apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu. Di file yang ketiga ya, di sini ada bunga sedap malam warna ungu ya. Biasanya bunga sedap malam itu kan warna putih doang, Des. Tapi Gondes dapetin warna ungu. Ini artinya jandas ya.
Ungu itu kan identik dengan makna janda atau memang religius ya, bisa juga diartikan sebagai religius, sebagai religi. Oke. Apakah dia yang bersamamu jodohmu? Oke. Misalkan tebar kartunya di sini. Ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Ada berbagi kasih, ya. Stabil ya, pokoknya ini kalau ini kan tidak stabil kalau tegak bersama. Nah kalau begini namanya labil, atau tidak stabil kalau begini adalah stabil. Bukan untuk kesenangan dunia, tapi dia dalam keadaan kesulitan finansial atau sebuah kesulitan. Sosok yang kamu pertanyakan di sini yang bersama-sama kamu ini lagi mempunyai beban tanggung jawab tentang finansial. Dia sudah mempunyai pasangan sebelum kamu, ya. Ini karena hubungan ini bisa dikata kalau Kondes bilang selingkuh gitu. Entah dia sudah punya pasangan, entah kamu juga sudah punya pasangan, atau kamu sudah punya pasangan dia single parent, ya. Dia selingkuh terhadap hubungan ini ya. Maksudnya gini, dia mempunyai pasangan, punya beban tanggung jawab, tetapi dia selingkuh sama kamu untuk sesuatu hal. Di sini ada kesulitan finansial. Dan tetapi hubungan ini tidak untuk kesenangan dunia ya, untuk keseriusan. Bukan untuk kesenangan dunia seperti itu. Bukan untuk senang-senang saja. Memang dia membutuhkan sosok kamu seperti itu. Ya. Mungkin kamu orang yang enak diajak bicara, mungkin kamu orangnya nyenengin gitu kan. Mungkin kamu orangnya itu dewasa, mungkin kamu orangnya itu baik hati. Nah, di saat dia punya beban tanggung jawab, dia punya kesulitan, itu dipertemukan dengan kamu ya. Bersama kamu dia menjadi lebih stabil. Dan ini hubungan ini tidak hanya main hati. Oke, karena saya shuffle sekarang. Klarifikasinya kita lihat, apa benar dia tidak main-main atau tidak hanya sekedar senang-senang? Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Iya dong, dipertemukan dan klik sama kamu artinya jodohmu. Tapi untuk menikah belum ke jenjang itu. Dia belum mengalami sebuah perceraian, dia masih terhubung dengan orang istrinya atau kekasihnya gitu. Ya, jadi ini tetapi dia nggak main-main sama kamu. Ya, dia memang bahagia sama kamu. Ya kan? Dia masih cinta juga sama orang yang ini, yang pasangannya, dan dia memang juga cinta sama kamu. Selingkuh penuh dengan cinta. Dan dia tidak main-main. Ada manipulasi nggak sih? Kok ada kesulitan dan ada tanggung jawab? Coba kita lihat. Numpang hidup. Aduh, ada sebuah keberhasilan. Dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini dengan kamu. Karena kamu sosok yang menyenangkan, benar kan? Kamu sosok yang menyenangkan, kamu sosok yang mandiri, kamu sosok yang berada dan baik hati gitulah. Walaupun ya sedikit-sedikit kamu tuh cerewet gitu, tetapi dia menyukai itu dan dia nyaman ya. Dia tidak main-main sama kamu. Dia memang pengen serius sama kamu ya di sini. Dia tidak lagi labil. Dia lagi baik-baik aja. Cuman dia merasa memang mempunyai tanggung jawab karena dia mempunyai pasangan dan belum cerai. Dan dia mengalami sebuah kesulitan, dia sadar kok ya, tapi dia nggak main-main. Memang dia main hati beneran sama kamu. Cinta ya, cinta. Ingin sukses dalam hubungan ini, iya ingin sukses dalam hubungan, karena kamu sosok yang sangat menyenangkan. Dan kamu itu menjadikan dia itu menjadi sosok dirinya sendiri gitu loh, bukan yang kamu controlling gitu, bukan. Seiring waktu akan bergerak cepat depan. Apa kalian berjodoh? Insya Allah. Kalau kalian menghendaki, ya tegaskan pada Sang Maha Kuasa. Mohon bersandar pada Yang Maha Kuasa. Ya. Seiring dengan waktu ada pergerakan cepat menjadi lebih baik hubungan kalian. Kalian ada yang janda ya, tidak cocok, patah hati, ya yakin, dan suatu perjalanan hidup. Dia nggak main-main, tetapi ya dia punya pasangan. Salah satu di antara kalian nanti ada yang patah hati, entah pasangannya entah kamu.
Tuh, yang pasti Gondes akan melihatnya perjalanan hidup dia itu punya rencana untuk bersama kamu, dan dia yakin, dan nanti salah satunya akan patah hati. Ya, kalau memang kalian berdiri dengan seseorang yang punya pasangan, ya coba kalian pertimbangkan kembali hubungan ini. Tetapi kalau kalian memang tidak ada pasangan, ya yakinkan terhadap diri kamu sendiri bahwa hubungan ini kan baik-baik saja dan akan menemui sebuah keberhasilan. Seperti itu. Dia punya beban tanggung jawab, dia belum selesai terhadap hubungannya terdahulu, tetapi dia sudah merasa tidak cocok dengan pasangannya. Ini adalah termasuk bagian dari berbagi kasih atau selingkuh, tetapi dia mencintai kamu, tetapi nanti akan terjadi patah hati entah dia entah kamu. Dia tidak labil ya, dia stabil, dan dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini, dan dia yakin. Dia tidak main-main, untuk kesenangan dunia, tapi memang dia benar-benar sudah ingin menjalani perjalanan hidup bersama kamu, pembelajaran hidup bersama kamu. Ada kesulitan, tapi seiring waktu dia punya rencana sebuah kemenangan. Di sini ada belenggu loh hubungan ini. Ya. Apakah kalian sudah menjalin hubungan lebih jauh dan sudah merencanakan sesuatu? Karena di sini akan ada rencana di sini ya. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Dia menyayangi kamu tanpa main-main. Selebihnya itu terserah kalian. Mau dikelola, mau dibawa kemana hubungan ini. Tapi yang kalian memang bisa saling bersama, saling mencintai, dan menginginkan sebuah keberhasilan, dan kamu bisa menjadikan dia sosok yang lebih baik. Tetapi ada seseorang yang memang tidak menyukai hubungan ini, dan memang sudah tidak ada kecocokan juga sih. Tapi ini tetap aja selingkuh, karena dia masih punya hubungan dengan yang lain atau komitmen dengan yang lain. Salah satu di antara kalian akan ada kecewa. Saat ini mungkin kalian masih berjodoh, sekarang terserah kalian. Dia ada yang lain, dan apakah kalian ingin melanjutkan hubungan ini? Artinya kalian siap dengan segala resiko, jadi istri kedua atau berbagi cinta, seperti itu. Karena dari awalnya memang sudah berbagi cinta. Ya, itu untuk yang berdealing di file 3, berdealing dengan pasangan orang lain, tapi memang ada masalah sih hubungan mereka berdua itu, kemudian dipertemukan dengan kamu. Oke, paham ya? Harus gimana, Des? Pertimbangkan, bicara baik-baik berdua, empat mata gitu. Baiknya hubungan ini bagaimana? Ada sepasang pengantin ya di sini. Ini pesan buat kamu. Kalau kamu yang menonton ini adalah istrinya dia yang lagi selingkuh, akan ada seorang pengantin. Melangkahlah dengan plastik. Misalkan Gondes punya suami ini menjalin hubungan dengan kamu yang menonton video ya. Nanti kan ada sepasang pengantin, dan aku harus siap. Mungkin ini dia suamiku dengan kamu gitu menikah, atau dia akan berikan sama aku. Jadi kamu yang menonton harus siap seperti itu. Akan ada sepasang pengantin. Ada inisial B ya. Ini energi yang terkuat. Ada energi Virgo, ada energi Libra juga ya. Ada energi Libra dan Virgo di sini. Ya. Dia tidak mencintaimu. Mas, ini ya, abaikan aja. Ini mencintai. Lupakan dia. Bisa nggak kamu lupain dia? Enggak kan? Di sini nanti akan ada yang patah hati. Tapi nggak ada manipulasi loh di sini. Memang dia pure cinta sama kamu. Ya. Ada beban tanggung jawab. Kalau kalian tidak berjodoh, mungkin ya bisa jadi si dianya yang mempertanyakan ini, mempertimbangkan untuk berjajar dengan kamu itu ada rasa malu lah. Dia kan ada tanggung jawab sama istri, ada tanggung jawab, ada kesulitan finansial. Sedang kamu seseorang yang mapan di sini, seorang yang mandiri. Dia mungkin punya rasa gengsi, tidak mau dibilang manipulasi atau memanfaatkan keadaanmu. Itu bisa menjadi alternatif atau menjadi pilihan versi lain. Ada yang patah hati di sini. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Tergantung kalian mengelola. Tapi yang terlihat di sini adalah tidak ada main-main untuk permainan kesenangan dunia. Dan dia dalam keadaan sesadar-sadarnya bahwa dia mencintai kamu dan dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini karena kamu sosok yang dia inginkan.
tapi dia ingat dia punya pasangan yang belum selesai, masih terhubung sebuah komitmen pernikahan atau tunangan atau pacaran ya. Oke, lebih baiknya kalian bertemu, saling dibicarakan. Kamu tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa ya tentang hubungan ini sebaiknya bagaimana, karena hanya Allah yang tahu tentang hubungan ini, ya kan? Karena hanya Allah yang mengizinkan segala hubungan itu terjadi. Ibaratnya kayak daun yang ada di pohon sudah kering bertahun-tahun, kalau Allah belum mengizinkan jatuh ya nggak akan jatuh. Seperti halnya hubungan apapun, karena kita ini hanyalah debu di alas kaki Allah, kita kecil sekali ya. Kita harus bermohon dan yakinin dan bersandar kepadanya. Oke, meminta kepadanya. Gunakan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian atau energi kebaikan atau energi positif dari Archangel Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diberikan satu pesan file ketiga. Outdoor, buka outdoor, keluar pintu atau keluar rumah atau go outside ya. Kita langsung maknanya aja ya agar segera sampai pada sahabat semua. Archangel Oracle Card, pesan para malaikat penjaga sahabat semua ya, atau energi positif atau energi kebaikan. Outdoors, di luar rumah. Pergi keluar, cari udara segar dan terhubung dengan alam untuk menghilangkan stres dan mendapatkan ide-ide yang kreatif. Artinya ya, terhubung dengan alam membantu menyinkronkan ritme kamu dengan detak jantung universal ya, bersama alam, Allah ya, dan para malaikat. Dengan cara ini waktu alami kamu meningkat sehingga kamu berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Berada di alam memperbarui semangat kamu dan menghidupkan kembali tingkat energi kamu ya. Keluarlah setiap hari, bahkan jika itu membutuhkan usaha kamu ya. Setelah kamu berada di alam, luangkan waktu untuk mencium bunga mawar dan mengamati keindahan yang luar biasa. Ketahuilah bahwa kamu adalah bagian dari alam dan kamu sangat cantik ya. Jadi jangan buang-buang waktu untuk hal seperti ini. Apapun pesan dari tebaran kartu ini kembali pada kamu, bahwa kamu memiliki sebuah situasi atau sebuah hak untuk mempertimbangkan kembali ya. Seandainya walaupun ini pesannya seindah ini dan dia memang jodohmu, pertimbangkan, ada yang perlu dipertimbangkan. Maksudnya di luar rumah, lihatlah di luar rumah masih banyak keindahan yang bisa kamu petik dan bisa kamu ambil untuk kestabilan hidup kamu, karena kamu cantik. Keindahan Tuhan ya, Dia melihat keindahan dalam segala hal dari semua orang dan membantu kamu melakukan hal yang sama ya, bahwa ketika kita menghabiskan waktu secara teratur di luar ruangan, kita dibersihkan dari energi yang lebih rendah dan secara alam memiliki pandangan hidup yang lebih indah. Panggil para malaikat kamu untuk menyampaikan kepada Tuhan Sang Maha Kuasa untuk memudahkan jadwal kamu, untuk memungkinkan ya waktu di luar ruangan, dan rencanakan ya yang membuat kamu lebih paham dan apapun yang bisa menyenangkan hati kamu ya. Dan ada cinta, ada cahaya dan ada syukur. Seperti itu pesan daripada Archangel Oracle Card. Apapun ini adalah clue, ini adalah gambaran. Seperti ini loh dia yang ada bersamamu saat ini, jodohmu ya. Tetapi kamu harus mempertimbangkan kembali ya. Coba lihatlah di luar sana seperti itu ya, karena walaupun dia nggak mempermainkan kamu, bukan untuk senang-senang, tapi dia ada yang lain ya.
kamu, jadi harus mempertimbangkan baik buruknya untuk kamu. Oke, file 3, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Bersandarlah pada Yang Maha Kuasa, ya. Bermohon yang terbaik dalam hubungan ini. Kalau kalian sudah berdoa dan memang ini sudah diberikan untuk kamu, ya, karena Allah pasti akan menjawabnya. Energi positif pun akan menjawabnya. Nah, berarti ini adalah hak buat kamu, atau kamu bisa lanjutkan. Tapi kalau tidak, sholat malam kalau kalian seorang muslim, kalau non muslim ada cara-cara tersendiri untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon sebuah petunjuk atau bimbingan. Oke, file 3, God bless you, Allah memberkatimu. Yang mau personality silahkan personality kalau kurang detail, dan ini adalah ranah kalian, ya. Oke, God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat, ya. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Di file yang keempat ada bunga sedap malam warna putih. Oke. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak merubah daripada tebaran kartu dan maknanya, ya. Rasakan tebar kartunya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang kuasa memberikan jawaban tepat dan benar. Ini adalah hanya clue, ya, atau gambaran. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, apalagi ini adalah general reading, ya. Oke. Ada kehati-hatian, keputusan yang dia lakukan. Ada patah hati, ada bertahan, dan ada the devil terbalik, ya. Hubungan ini penuh kehati-hatian, itu yang jadi keputusan, karena dia pernah patah hati, atau kamu ini, ya, bisa terbolak-balik, ya, bisa terbolak-balik energinya. Dia bertahan sama hubungan ini, sama kamu, mencintai, karena dia nggak karena nafsu. Hubungan sama kamu itu bukan karena suka sama suka, ya, karena keinginan hati untuk selalu bersama kamu, seperti itu. Ada the devil di sini, tapi kebalik, ya. Baru kali ini Kondes melihat the devil itu terbalik, jarang gitu. Dia sosok yang patah hati. Mungkin kalian sudah putus, ada masalah yang membuat hatinya dia atau kamu patah hati, bukan, ya. Memang dia mempunyai sesuatu masa lalu yang membuat dia patah hati, kemudian dipertemukan dengan kamu. Cuman, ya, jangan heran kalau dia suka hati-hati dalam menjalani hubungan ini. Tapi yang pasti dia tidak main-main sama kamu, ya. Ada the devil. Oke, kita akan lihat tebaran kartunya. Bukan karena nafsu dia, bukan karena godaan diri, memang dari hati yang paling dalam. Cuman terlihat di sini dia itu mempunyai masa lalu yang membuat dia itu lebih hati-hati dalam menjalin hubungan. Itu sudah menjadi keputusan hatinya. Tidak seperti waktu kemarin dia belum pernah patah hati itu, kan, dengan orang masa lalu. Terus udah pernah, mungkin dia punya masa lalu yang sudah mencurahkan cintanya benar-benar, tetapi ternyata ditinggal nikah dengan yang lain. Itu namanya patah hati, ya kan, sedih, dan membuat dia sosok yang menjadi sekarang ini menjadi sosok yang lebih hati-hati dalam menjalin hubungan, karena dia tidak mau terluka lagi. Ini bisa vice versa, ini bisa energi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Kita akan lihat, ya, klarifikasinya. Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Mengapa? Kok dia patah hati? Kok dia harus hati-hati? Ya. Dan mengapa dia harus bertahan sama kamu? Kita lihat. Komitmen. Karena dia ingin komitmen sama kamu, makanya dia hati-hati. Dalam tindakan, dia akan wujudkan bentuk tindakan dan mengawali tindakan dalam hubungan ini. Dia ingin komitmen, ya. Seiring waktu ini akan berjalan dengan cepat sekali, ya.
akan ada fase baru di sini. Mungkin umurnya lebih muda dari kamu. Dia kan berani bertindak loh untuk mengambil sebuah situasi dengan cepat, membuka fase baru, berkomitmen dengan kamu. Dulu pernah berkomitmen dengan orang masa lalu, tapi dia dibuat patah hati. Ya, saat ini berhati-hati, tapi sudah mengambil keputusan untuk segala tindakan. Tunggu seiring waktu nanti dia akan ada yang dinamakan fase baru. Saat ini memang masih agak ragu-ragu sih, tapi dia ingin berkomitmen. Kita akan lihat kapan sih. Masih rahasia dong ya, oke. Ada cinta yang besar buat kamu dan menginginkan sebuah rumah tangga atau cinta yang banyak. Ini cinta karena Allah ya. Kalau Kondes mananya seperti itu. Karena kenapa sih Indes kok Kondes mengambilnya seperti itu? Ini adalah tangan. Ini adalah kelimpahan. Ini adalah kedamaian. Ini adalah cinta. Ini adalah wadahnya. Dan ini adalah tangan Tuhan. Ini ada sinar. Ya, di sini ada sinar, ada cahaya berwarna oranye, itu sebuah pencerahan. Kuasa Allah. Dia ingin suatu saat akan bertindak, keputusan untuk melakukan tindakan karena dia mencintai kamu. Ya, dia patah hati, tapi seiring waktu nanti akan berubah dengan cepat dan dia akan memberikan cintanya ke kamu sebagai bentuk, yaitu wadah rumah tangga. Dia akan bertahan dan akan membuka suatu fase baru, tetapi tidak tergesa-gesa. Ya. Dan dia menginginkan sebuah keberhasilan di sini. Gitu. Apakah dia jodohmu? 75% ya. Terputus, pasang lagi, terputus, nyambung lagi. Ini rutenya kalian nanti. Akan terputus, nyambung, terputus, nyambung. Karena dia punya cinta yang besar dan menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan. Tetapi saat ini masih agak ragu-ragu. Seperti itu. Ya, masih agak ragu-ragu. Cara mempercepat gimana, dan Des? Itu kan kuasa Allah ya. Kadang ada yang tanya, ada nggak Des cara untuk mempercepat? Nggak ada. Itu kuasa Allah. Kalau prediksinya sehari kok setengah jam sudah terjadi, itu ya udah izinnya Allah gitu. Ini kan hanya clue, hanya prediksi aja. Ya, tidak boleh dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran seperti itu ya. Kamu bisa belajar lewat sini, kamu bisa. Karena apa? Hidup itu butuh antisipasi. Nggak boleh, kalau orang Jawa bilang telunjuk itu nggak boleh. Hidup itu perlu antisipasi, apalagi yang namanya sebuah hubungan ya kan. Nggak bisa dong, harus perlu antisipasi. Seandainya aku bicara seperti ini nyakitin enggak, seandainya aku begini ngelukain enggak, dan butuh motivasi. Seperti ini loh aku, oh dia itu orang yang aku cinta, yang membuat aku termotivasi. Jadi harus saling melengkapi hubungan cinta itu, dan enggak ada cara jalan untuk mempercepat sebuah hubungan. Kehendak Allah itu, izin Allah. Kalau pas Gondes membacakan dan kemudian terjadi, itu karena kehendaknya, bukan karena Gondes, karena izinnya ya. Maka segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan dan berkuasa memberikan apa yang Allah kehendaki. Kendati pun kamu tidak menyukai, tidak menyenangi dengan sosok ini, tapi kalau Allah berkehendak, kalian akan dipersatukan. Bagaimanapun caranya, Allah punya banyak rencana, bahkan berjuta-juta, bermiliar rencana Allah punya. Kamu harus yakin itu. Bersyukur dan yakin terhadap keberadaan Allah dan positif tinggi kepada Allah, karena cinta Allah itu terbukti dan nyata, dan itu berlaku bagi orang-orang yang bersyukur. Ada angka 10 itu kelimpahan, bisa dimaknai kelimpahan secara makna kartu ya. Tapi ini ada momen apa di angka 10 juga, kalau tanggal atau tanggal lahir atau bulan lahir, atau ini momen apa yang terjadi di tanggal ini atau angka ini, hanya kalian berdua yang tahu. Tapi ini juga bisa dimaknai sebagai secara hubungan vertikal. Kamu harus tetap terhubung kepada Allah ya. Kamu jenuh dengan hubungan ini, melangkahlah dengan pasti.
Kamu punya hak. Kalau kamu ingin menyudahi ya sudahi, kalau kamu ingin lanjutkan ya lanjutkan. Saling melengkapi pasti. Sebuah hubungan harus ada yang namanya saling setia, saling percaya, saling jujur, dan saling melengkapi. Melengkapi saling itu ya saling cinta, saling sayang, saling memberi dan menerima. Jangan memberi saja, jangan menerima saja. Itu namanya hubungan toksik. Berdoa tanpa lelah, Allah akan mendengarkan segala sesuatu. Serahkan kepada Allah. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodoh? Kondes bilang iya sih, cuman butuh kesabaran ya, karena dia punya masa lalu yang membuat dia luka. Jadi nggak bisa kalau ayo cepet, nggak bisa. Dia tidak mau tergesa-gesa. Oke, Kondes akan shuffle untuk Archangel Oracle Card. Pesan para malaikat penjaga kalian atau dimaknai sebagai, Kondes sudah bilang ya, pesan para malaikat penjaga kalian atau dimaknai sebagai energi positif yang ada di badan kamu atau di tubuh kamu, atau energi kebaikan ya. Itu kenapa kita sebut malaikat, karena malaikat adalah energi positif. Dari Archangel Oracle Card. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Oke, terima kasih. Compassion. Mana saya langsung maknai aja agar segera sampai pada sahabat semua ya. Oke. Pesan penjaga malaikat ya. Pesan malaikat penjaga kalian. Kebalik. Compassion. Apakah dia yang bersamamu saat ini jodohmu? Dari Archangel Oracle Card. Compassion, kasih sayang, melembutkan hatimu sehubungan dengan situasi ini dan semua orang yang terlibat, termasuk dirimu sendiri. Para malaikat dapat membantu kamu Para malaikat membantu kalian memaafkan diri sendiri dan orang lain, atau untuk melihat sudut pandang semua orang dengan penuh kasih. Kamu tidak perlu mengubah pendirian atau perilaku kamu ya. Ini berarti mendekati situasi dengan hati yang penuh kasih, yang memberdayakan kamu dan memungkinkan solusi kreatif untuk dituangkan ya. Para malaikat bekerja untuk kamu, kebenaran bagi Tuhan, dan membantu ya kita semua melepaskan sikap tidak mau mengampuni terhadap diri sendiri dan orang lain ya. Kasih sayang itu saling memaafkan ya. Kalau ada yang salah tuh memaafkan sebelum dimintai maaf. Itu bentuk kasih sayang seperti itu ya, karena Allah aja mengampuni, apalagi kita sesama manusia ya. Kondes akan tambahkan sedikit, paling tidak kalau kita terhubung dengan manusia dengan manusia kan, insan dengan insan, siapapun itu ya, kita sebutlah insan, makhluk Allah gitu ya. Kalau kita tidak ada salah, langsung minta maaf aja, jangan ada dendam. Karena apa? Kalau kita sama Allah sewaktu-waktu kita bisa minta maaf. Kalau sama Tuhan kita tanpa minta maaf, Tuhan pun akan memaafkan kita, dan kita memang juga diharuskan memohon maaf kepada Allah, dan Allah itu kekal. Bisa sepanjang waktu itu kita bisa berada di tangan Tuhan, tangan Allah. Tetapi kalau dengan sesama makhluk terbatas kan masa kita. Kalau nggak panjang umur kita berarti nggak sempat meminta maaf. Jadi sekiranya ya, Kondes sarankan kalau ada kesalahan segera minta maaf agar tidak membebani kita ya. Yang namanya hablum minallah, hablum minanas. Meminta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Terpenting kepada manusia, karena manusia itu tidak kekal. Kepada Allah setiap doa kita akan sampaikan kata maaf itu, dan Allah akan memaafkan kita ya, seperti itu. Tapi kalau manusia itu agak susah ya, kita sudah minta maaf kadang-kadang dia nggak memaafkan ya, seperti itu. Jadi kalau bisa umur tidak tahu kan kita ya, saling berbaik aja lah, jangan menanamkan kebencian atau jangan berbuat salah dan melupakannya, menakutkan. Oke.
ya, kebenaran bagi Tuhan, dan membantu kita melepaskan sikap tidak mau mengampuni terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri yang pasti itu, tetapi memohon ampun dan merubah, memperbaiki itu lebih baik ya. Karena kalau kita menyalahkan diri sendiri, yang ada kita makan terpuruk, merasa salah akan terpuruk kita ke depannya. Oke. Dan memohonlah atau memintalah kepada energi positif kalian atau pada energi para malaikat ya, untuk datang ke mimpi kamu dan bertindak seperti penyapu cerobong asap, membersihkan racun emosional dari hati kamu ya. Dan para malaikat energi positif kalian akan memastikan bahwa kebutuhan setiap orang terpenuhi dan bahwa penyembuhan emosi terjadi dengan cara yang ajaib. Terletak pada diri kita sendiri. Kita akan membebani dengan kesalahan-kesalahan terhadap kita sendiri, atau kita akan untuk mencoba, bukan untuk mencoba, tapi memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain, dan meminta maaf pada orang lain dan kepada Allah, pada Tuhan. Pasti itu harus ada yang disebutkan namanya minta maaf pada Allah 50%, minta maaf pada manusia 50%, genaplah 100%. Itu kata orang bijak ya, orang-orang yang mengerti tentang ilmu tinggi tentang agama, tentang apa itu. Kita memaaf kepada Allah saja, tetapi pada bersangkutan nggak minta maaf, itu belum, masih kurang 50% lagi. Karena 50% Allah pasti memaafkan, tapi kita juga harus langsung menemui orang yang kita berbuat salah, meminta maaf. Dia udah meninggal deh, cobalah kalian ziarah ke makamnya, doakan dia sambil sampaikan apa yang menjadi kesalahan kamu kepada dia selama bersama, seperti itu. Gondes hanya menyarankan, maaf, Gondes bukan orang pintar, Gondes hanya mengerti, dan Gondes sampaikan yang Gondes merasa ini harus disampaikan ya. Oke. Ada cinta, ada cahaya, ada syukur, itu harus berjalan seiring. Oke. God bless you ya. File 4, file 1, file 2, file 4 sudah Gondes sampaikan. File 1, file 2, file 3, file 4. Sarannya, pesannya sudah Gondes sampaikan semuanya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi clue, bisa menjadi gambaran, yang pasti bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena selama hidup kita membutuhkan itu ya. Ya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Tuhanmu. Itu inti itu. Ya. Kalau kamu takut kepada Allah, takut sama Tuhanmu, kamu akan melakukan hal-hal itu dengan rasa malu kalau melanggar sebuah larangan. Seperti itu. Tetap berbuat baiklah karena Allah, ya, berbaiklah selalu, dan janganlah berdoa, bermohon kepada Sang Maha Kuasa. Hidup kita hanya sebentar, ya. Jadi lebih baik kita isi dengan hal yang bermakna, yang positif. Oke ya, ada kesalahan ada milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Maaf Gondes banyak bicara, nggak tahu kenapa ini ngelantur gitu aja. Ya, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tahu, Sang Maha Pemberi izin. Ya, Sang Maha berkuasa membolak-balikan hati manusia, dan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. I miss you. I love you. Goodbye. Oke, selamat tahun baru 2022. Semoga kita menjadi lebih baik di tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun seterusnya. Amin. Allahumma amin. Bye.